Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu soal di pelajaran fisika. Nah, ini fisikanya itu ada di SMA ya, mengenai gerak ya. Kita lihat langsung soalnya ya. Percepatan, perpindahan, tapi soalnya grafik gitu ya. Sebuah benda yang bergerak lurus dengan arah sumbu X memiliki kecepatan yang dinyatakan dalam bentuk grafik Vt. Nah, ini V di sini T-nya. Seperti gambar di atas. Jika benda mula-mula berada pada titik 10 meter, tentukanlah percepatan dan perpindahan gitu ya. Nah, pertama-tama kita ingat catatan dulu ya, catatan. Nah, catatan kita ingetin ini S, V, A. S itu boleh X, boleh Y gitu ya. Ini tuh menyatakan meter. Misalnya jarak, perpindahan boleh ya. Kalau V itu ngomongin kecepatan atau kelajuan. Nah, kalau ini meter per sekon. Kalau A itu percepatan. Percepatan itu meter per sekon kuadrat. Nah, yang kita ingat gini, kalau nanya yang bawah itu ngerjainnya tangan sudut. Tangan sudut. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya gini, misalnya grafiknya S, ditanya V. Nah, kita ngitungnya seperti tangan sudut. Tangan sudut itu desa, depan dibagi samping. Jadi sebenarnya kita bukan disuruh cari trigono, tapi ngerjainnya seperti trigono, desa. Sudutnya itu terhadap sumbu mendatar, sumbu X gitu ya. Nanti ya, itu catatan dulu ya. Lalu kalau nanyanya ke atas, itu hitung luas. Hitung luas. Jadi misalnya begini, ada grafik V, nih grafik V, ditanya yang atasnya, tanya pindah, tanya jarak, berarti hitung luas terhadap sumbu X. Kalau grafik A, nanya V, hitung luas gitu ya. Grafik V, nanya A, seperti tangan sudut. Nah, gitu ya. Desa. Oke, segitu dulu ya. Nah, mari kita lihat ya. Percepatan rata-rata dalam selang waktu 2 sampai 4 sekon. 2 sampai 4, 2 sampai 4. Nah, berarti yang ini. Nah, ini kan grafik V, nanya A. Oh, berarti kita ngerjainnya seperti tangan sudut. Nah, seperti tangan sudut. Sudutnya tuh yang mana? Nah, mulainya itu kan di detik 2 ya. Jadi mulainya tuh di sini. Akhirnya di sini. Nah, sudutnya terhadap mendatar. Nah, sudutnya itu yang sebelah sini. Jadi kalau segitiganya itu, nah nih segitiga, siku-siku ya. Nah, di sebelah sini itu D. Di sebelah situ Sa. Di sebelah situ Mi. Depan itu yang di hadapannya. Samping itu nempel sudut, nempel siku-sikunya. Lalu miring itu ya Pitagorasnya ya. Oke, jadi kita tuh si ngitung tangan sudut tuh dapat A-nya nanti. Nah, jadi desa depan. Nah, dari 6 jadi min 6. Oh, itu berarti min 6 kurang 6, min 12 itu. Itu min 12 ini. Dibagi Sa, sampingnya yang dari sini nih. Berarti detik 4 kurang detik 2. Ya, sampingnya itu 4. 2 ya, 2 ke 4. Jadi min 12 dibagi 2. Berarti jawabannya min 6 meter per sekon kuadrat. Sebentar. Apa artinya negatif? Oh, kalau percepatan negatif, berarti dia itu diperlambat, direm gitu ya. Kalau percepatan tapi jawabannya positif, berarti ngebut, injek gas misalnya gitu ya. Kalau mobil, kalau sepeda motor, kendaraan bermotor ngegas, nah gitu ya. Oke, yang A selesai. Jadi negatif 6 meter per sekon kuadrat. Yang B kita besar perpindahan dari 0 sampai 4 sekon. Oh ya, berarti ini ada 2 bagian. Nah, terhadap sumbu nih, yang nanya perpindahan kan nanya S-nya. Padahal kita grafiknya V. Hitung luas, itu sama sebelah sini. Nah, sekarang boleh diingat begini. Kalau perpindahan itu ya, kalau yang negatif harus, kalau yang di bawah itu harus negatif. Jadi nanti saling melenyapkan. Gitu. Kalau jarak enggak, kalau jarak semuanya dihitung, luasnya dihitung, dijumlah. Jadi tambah banyak.
Kalau ini gimana? Titik mula-mula berada pada jarak 10 meter. Oh, itu kalau ditanya posisi akhir. Nah, posisi akhir sudah kita hitung, tambahin 10 meter gitu ya. Nah, kalau ini cuma nanya pindah, berarti hitung luas. Nah, sebenarnya ngitung ini nanti harus dikurang yang ini gitu ya, segitiga ini. Sebenarnya sih kalau mau cepet-cepet, ini kan sama nih, ini lenyap aja tuh, ini lenyap aja sama ini, berarti pindahnya cuma yang ini saja. Ini 2, lalu tingginya 6, jadi pindahnya 2 dikali 6, 12 meter. Tapi kalau kita hitung semua ya, misalnya kita hitung buat belajar ya, ini luas 1, ini luas 2. Oke, luas 1 itu ngerjainnya pakai trapesium. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Anggap aja sisi sejajarnya A sama B. Sejajarnya ini sama ini. Berarti 3 tambah 2. Tingginya 6 dibagi 2. Ini kalau dicoret 3 tambah 2 itu 5. 5 kali 3 15. Oke. Sekarang luas kedua. Ini segitiga ya, setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya ini 1, tingginya 6, tapi nanti jadi min gitu ya, jadi 3 sebenarnya luasnya. Kita kurangin, sebenarnya mau langsung min 6 juga boleh sih, jadi dikurangi 3 ya, jadi 12 meter. Nah tuh 12 meter ya. Nah kalau ditanya posisi akhir, ini sebenarnya nggak ditanya tapi buat belajar ya, posisi akhir. Nah mula-mula kan 10, nah tambahin pindahnya 12. Oh berarti posisinya ada di 22 meter gitu ya. Kalau ditanya jarak bagaimana? Kalau ditanya jarak berarti 15 tambah 3. Tuh, kalau ditanya jarak semua dijumlah, dia nggak peduli arahnya ya, jadi 18 meter kalau ditanya jaraknya. Oke, bisa ya. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.